Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita kembali bertemu malam ini untuk mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Mazmur 78 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami masih boleh bertemu dan bersekutu untuk membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Rohul Kudus-Mu yang datang memimpin hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 78 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel, nenek moyang kita, diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul Belajar dari Sejarah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Mazmur 78 ini, pemazmur Asaf mau menceritakan sejarah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib kepada generasi-generasi berikutnya, supaya mereka percaya kepada Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Dengan belajar dari sejarah, kuasa dan kasih setia Tuhan, pemazmur Asaf mengharapkan generasi yang akan datang tidak seperti generasi nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak kepada Tuhan. Hati mereka tidak tetap dan jiwa mereka tidak setia kepada Allah. Nenek moyang mereka, bangsa Israel, sebenarnya menyaksikan dan mengalami sendiri kasih setia Tuhan dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan sejak mereka dari Mesir. Di Mesir, mereka hidup cukup menderita dalam perbudakan dan penindasan. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir, supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka nanti di tanah Kanaan.
Tetapi Firaun tidak memperbolehkan mereka keluar dari Mesir. Sehingga Tuhan mendatangkan 10 tulah, yaitu seperti air menjadi darah di Mesir. Tulah katak, tulah nyamuk, tulah sampar bagi ternak, dan lain-lain. Supaya dengan demikian memaksa Firaun untuk memperbolehkan bangsa Mesir keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan, generasi terdahulu dari bangsa Israel itu juga telah menyaksikan dan merasakan sendiri mengenai kuasa dan kasih setia Tuhan melalui berbagai mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Ketika bangsa ini sudah terdesak oleh pasukan Firaun, yaitu di tepi pantai Laut Tiberia, maka mereka sudah tidak tahu mau pergi kemana. Tetapi Tuhan meminta kepada Musa untuk menjulurkan tongkatnya ke laut itu. Maka laut itu pun berbelah dua. Dan dengan demikian bangsa Israel dengan semua rombongannya dapat menjalani dasar laut itu, tiba dengan selamat di seberang. Demikianlah di dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, maka Tuhan mendatangkan tiang awan pada siang hari supaya mereka tidak terkena panas terik, dan tiang api pada malam hari untuk menunjukkan jalan-jalan mereka. Tuhan membelah gunung batu karena mereka sudah merasa kehausan untuk mendatangkan air minum. Demikian tertulis di ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sedemikian besar kasih setia Tuhan yang telah mereka terima, dan sedemikian banyak mujizat Tuhan yang mereka saksikan dan alami sendiri. Tetapi bangsa ini terus bersungut-sungut dan berbuat dosa, memberontak, dan mencobai Allah. Mereka meragukan dan mempertanyakan kesanggupan Allah dengan mengatakan, sungguhkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Sungguhkah ia memberikan roti dan daging bagi umatnya? Tertulis di ayat 19 dan ayat 20. Mendengar sungut-sungut mereka itu, Tuhan menjadi gemas. Maka seperti tertulis di ayat 23 sampai 29 dalam perikop ini, Tuhan memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan
burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia, artinya Tuhan, memberi kepada mereka apa yang mereka inginkan. Pemazmur Asaf menceritakan sejarah tersebut kepada generasi-generasi yang berikut sampai kepada kita sekarang ini. Tujuannya adalah pertama, supaya kita percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah kita itu Maha Kuasa dan Maha Kaya. Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita dan akan memenuhi kebutuhan kita. Dan sesuai dengan kasih setianya. Yang kedua, supaya kita tidak mencontoh generasi nenek moyang mereka itu, yang mengeraskan hatinya dan selalu bersungut-sungut dan meragukan kuasa dan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita masyarakat Batak sekarang ini, supaya kita belajar dari sejarah tentang besarnya kuasa dan kasih setia Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui kedatangan hamba-hambanya para misionaris membawa berita keselamatan ke Tanah Batak. Mereka datang ke Tanah Batak bukanlah sesuatu yang kebetulan, akan tetapi merupakan rancangan Tuhan yang memilih bangsa Batak menjadi bangsa pilihannya. Misionaris yang pertama datang ke Tanah Batak pada tahun 1824 adalah pendeta Richard Burton dan pendeta Nathanael Ward dari Gereja Baptis Inggris. 10 tahun kemudian, di tahun 1834, menyusul pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Lehman dari Kongsi Sending, Boston. Demikian seterusnya, Tuhan mengutus para hamba-hambanya membawa berita keselamatan dan sekaligus membawa kemajuan bagi bangsa Batak. Selama hampir 200 tahun ini, firman Tuhan terus menyinari kehidupan dan budaya bangsa Batak, sehingga sekarang ini kita beroleh bukan saja kedewasaan iman, percaya kepada Tuhan Yesus, akan tetapi juga kemajuan dan kehidupan sosial dan budaya, pengetahuan, dan berbagai kemajuan-kemajuan di bidang kehidupan kita sehari-hari. Sejarah inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak cucu kita, supaya mereka juga percaya akan kuasa dan kasih setia Tuhan yang telah diterimanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita masing-masing tentu memiliki sejarah pemeliharaan Tuhan dalam keluarga demi keluarga kita masing-masing. Marilah renungkan betapa besar kuasa dan kasih setia Tuhan yang telah kita terima di dalam keluarga kita, dan yang patut
kita syukuri. Marilah kita menceritakan sejarah itu kepada anak cucu kita, supaya mereka juga bukan generasi yang suka bersungut-sungut, akan tetapi generasi yang penuh rasa syukur, yang penuh ucapan rasa syukur kepada Tuhan, dan tetap mereka juga nanti akan menceritakan kasih karunia Tuhan dan kebesaran Tuhan kepada anak cucu mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu melalui hamba-hamba-Mu para misionaris yang membawa berita keselamatan ke Tanah Batak, sehingga kami juga telah memperoleh keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Ajar kami untuk memimpin anak cucu kami, Tuhan, belajar dari sejarah, dan supaya mereka juga boleh mensyukuri segala kasih karunia-Mu dan memuji, memuliakan nama-Mu. Sungguh-sungguh percaya hanya kepadamu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih setia. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.